Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, sholat subuh tepat waktu Allah jamin 5 hal ini. Salah satunya bisa melihatnya. Sholat 5 waktu adalah kewajiban setiap umat muslim di dunia. Di antara sholat tersebut, salah satu yang berat dilakukan adalah sholat subuh. Karena sholat ini mengharuskan muslim bangun sangat pagi untuk mendirikannya. Karena itu banyak yang menyebut muslim yang taat menjalankan sholat subuh adalah para pejuang subuh, karena tak semua muslim mudah menjalankannya. Sholat subuh juga memiliki keutamaan istimewa. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya waktu subuh adalah waktu yang sulit. Banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan di waktu subuh. Salah satunya keutamaannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, maka tidak akan ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah. Karena kita semua tahu, Rasulullah adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah. Pada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat yang pada saat kamu mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut 5 jaminan Allah bagi hambanya yang mengerjakan salat subuh tepat waktu. 1. Pahalanya seperti salat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 penuh." Hadis riwayat Muslim. Kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak, Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Dan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat adalah Allah akan mencukupkan rezeki kita dan akan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada satu masalah. 2. Sebagai sumber cahaya kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung, sehingga keadaan menjadi gelap gulita, dan semua makhluk akan mati. Saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semesta hidup di dunia sering mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, dan di antara sholat subuh. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang beriman, yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hamba rajin mengerjakan sholat subuh berjamaah maupun sholat subuh tepat waktu. Ketiga, dijanjikan masuk surga. Tak ada satu orang pun yang tak menginginkan masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari nomor 574 dan Muslim nomor 635. Dapat disimpulkan bahwa ada 2 sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding keutamaan sholat wajib lainnya. Sebagian besar ulama berpendapat karena 2 waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Kita semua tahu bahwa waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya mengistirahatkan tubuh, dan waktu asar adalah waktu di mana sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki. Jadi untuk bisa mengerjakan secara tepat waktu rasa-rasanya sulit. Oleh karena itu, Allah memberikan keutamaan lebih dibanding dari sholat wajib yang lain. 4. Selalu dalam lindungan Allah.
Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba, melainkan hanya perlindungan dari Allah. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia. Dari Jundab bin Syufya, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. Kelima, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tak ingin bisa melihat Allah, pencipta semesta alam dan seisinya secara langsung? Rasa-rasanya tidak ada satu manusia beriman pun yang tidak ingin melihat Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun jangan tinggalkan dua surat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW ini saat salat subuh setelah membaca Al-Fatihah. Salat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat, terutama bagi orang munafik. Maka hanya orang yang imannya kuat saja yang mampu mengerjakannya. Saat mengerjakan salat subuh sama seperti salat lainnya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas surat apa yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh, bahkan jangan sampai tertinggal? Salah satu sunnah sholat yaitu membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang, diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surat Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Adapun surat atau syarat Al-Quran dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat dalam Al-Quran tersebut. Mungkin dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz amma. Akan tetapi ada dua ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Apa suratnya? Dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Qaf ayat 10, yang artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Qaf sampai ayat ke-10 saja. Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur lalu dihisab oleh semua amalnya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir, yang artinya, apabila matahari digulung. Dalam surat At-Takwir ini pun juga bicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua saat sholat subuh? Mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kehusyukan dalam sholat bahwasanya kita semua akan meninggal. Dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah. Sholat asar merupakan sholat yang dikerjakan pada sore hari sebelum tenggelamnya matahari. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan perhatian khusus terhadap sholat asar supaya tidak terlalaikan. Karena bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan sholat asar, maka akan dihapuskan segala amalannya dan menjadi sia-sia pahala tersebut. Supaya kita lebih termotivasi lagi untuk menjaga sholat asar, berikut ini adalah keutamaan dari sholat asar.
1. Termasuk sholat wusta. Sholat asar ialah sholat wusta. Allah telah memberikan penegasan agar sholat ini benar-benar dijaga dan dilaksanakan secara khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah karena Allah dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. 2. Malaikat berkumpul pada waktu sholat asar. Mengenai keutamaan sholat asar juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di tengah-tengah kalian ada malaikat malam dan malaikat siang yang saling bergantian. Mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik dan Rabb mereka bertanya kepada mereka, dan dialah yang paling tahu terhadap mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Mereka menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari. 3. Termasuk wasiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan sholat asar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada umatnya agar tidak keberatan dalam melakukan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat asar. Jarir bin Abdullah berkata, "Suatu hari kami duduk-duduk di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau melihat bulan purnama lalu bersabda, 'Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat kalian bulan ini. Kalian tidak akan samar melihatnya, karena itu jika kalian bisa jangan sampai kalian keberatan dalam melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat asar dan sholat subuh.' Kemudian Jarir membaca, 'Dan bertasbihlah dengan menuju Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.' Quran Surat Toha ayat 130, hadis riwayat Bukhari. 4. Menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Siapa saja yang melaksanakan sholat asar akan dijamin masuk surga. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu dingin, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari. 5. Dihapuskan amalannya. Siapa saja yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka akan dihapuskan segala amal dan sia-sialah pahala di hari itu. Diriwayatkan oleh Budairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka telah hapuslah amalannya." Hadis riwayat Bukhari. Beberapa ayat dan hadis tersebut menjelaskan kepada kita umat muslim agar selalu menjaga sholat asar. Sebab sholat asar merupakan wusta yang benar-benar harus dijaga sebagai jalan masuk ke dalam surga. Bagi siapapun yang meninggalkannya, maka telah hapuslah amalannya dan sia-sialah pahalanya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.